Bab 39 dan 40. Akhirnya terbongkar. Enaknya ngapain ya? Gumam Zevana. Tiba-tiba Zevana terpaku sejenak saat matanya tanpa sengaja tertuju pada sebuah foto yang tergeletak di meja kerja Regan. Dengan rasa penasaran, dia mendekatkan diri, matanya terbuka lebar. Foto siapa tuh? Lucu banget gemes, gumamnya sambil memperhatikan lebih dekat. Foto tersebut menampilkan sepasang suami istri yang bahagia bersama anak kecil yang tampan, berusia sekitar 5 tahun. Seraya tersenyum, Zevana membungkuk sedikit untuk memastikan, dan terkejut saat membaca nama di belakang foto, Regan Abi van Orzala. Sebuah tawa kecil terlontar, oh ini foto Kak Regan, ternyata suamiku tampannya dari waktu kecil ya. Gumamnya penuh kegembiraan. Wajah Zevana tampak riang, harus aku foto nih, lumayan buat kenang-kenangan. Soalnya lucu banget. Fotonya, gemes gumamnya. Zevana mengambil ponselnya dari tas, mengatur posisi foto tersebut agar pas, dan mulai memotret. Setelah memastikan gambarnya jelas, dia menatap layar ponselnya dengan senyum mengembang. Hihi, gemes banget sih. Semoga aja nanti kalau kita punya anak cowok, anaknya mirip Kak Regan biar tampan, harapnya sambil mengirimkan foto tersebut ke sosial media miliknya dengan caption, gemas sekaki, dan emoticon love ya, berbagi kebahagiaan kecil yang baru saja dia temukan. Setelah itu, Zevana berjalan pelan menuju rak buku yang memenuhi salah satu sudut ruang kerja Regan. Matanya berbinar saat melihat koleksi buku yang begitu banyak. Wah, banyak banget nih buku-bukunya. Boleh dong ya, kalau aku baca bukunya, satu saja. Gumamnya sembari meraih sebuah novel dari rak. Zevana mengambil salah satu buku novel yang ada di sana, kemudian ia membuka buku itu dan mulai larut dalam setiap kata yang tertera. Sesekali tawa renyahnya memudara ketika ia menemukan bagian yang lucu, membuat ruangan yang sunyi itu seolah-olah dipenuhi keceriaan. Hahaha, kocak banget dah ini novel, kok ada sih yang begini, ngakak banget sumpah. Gumamnya. Ih, sweet banget sih. Jadi pengen deh punya suami kayak gini, romantis, bucin akut, lanjutnya saat membaca part romantis dalam novel tersebut. Namun tidak lama, suasana berubah ketika Zevana sampai pada bab yang menyayat hati. Air matanya mulai mengalir. Hiks, kenapa jahat banget sih, masa ditinggalin pas udah cinta, keluhnya dengan suara serak, sambil terisak menahan kesedihan yang mendalam. Wajah Zevana yang semula ceria kini berubah murung, bibirnya bergetar, dan matanya sembab karena menahan tangis. Zevana terduduk lemas di kursi, dengan buku masih terbuka di pangkuannya, seolah-olah dunia di sekelilingnya turut merasakan kesedihan yang sama. Ih, awas aja ya kalau nanti Kak Regan juga kayak cowok di dalam novel ini, dia pergi ninggalin aku pas aku udah sayang. Aku bakalan sunat Kak Regan. Gerutunya. Udah males baca novel malah bikin kesel. Emosi dan overthinking, lanjut Zevana. Kak Regan lama banget sih meetingnya. Apa emang gitu ya kalau meeting suka lama? Kehidupan pengusaha memang beda, oceh Zevana sendiri. Sementara itu di ruang meeting yang cukup luas, suara AC yang berdesir terasa menenangkan. Regan, seorang pengusaha muda yang sedang naik daun, duduk dengan postur tegap di salah satu sisi meja panjang. Seberangnya, beberapa klien dengan dokumen-dokumen yang tersebar di atas meja tengah memberikan penjelasan terkait proyek pembangunan di Kota X yang akan segera mereka mulai. Bagaimana Tuan Muda, apa Anda setuju dengan rincian yang sudah kami buat? Tanya sang klien. Seorang pria parubaya dengan rambut yang mulai memutih. Regan, dengan dahi yang sedikit berkerut, meneliti dokumen-dokumen yang tergeletak di depannya. Jari-jarinya sesekali menunjuk pada angka-angka yang tertera, matanya tajam menganalisis setiap detail. Saya keberatan jika perusahaan kami harus mengeluarkan dana sebesar 65%,
sementara perusahaan Anda hanya 35%, ujar Regan, suaranya tenang namun tegas. Saya rasa ini tidak adil, bukankah kita bekerja sama? Jadi saya minta perusahaan Anda mengeluarkan dana sebesar 60% dan perusahaan kami sebesar 40%. Anda jangan lupa proyek sebelumnya perusahaan Anda kurang dana 10% dan kami yang menutupi kekurangan dana tersebut. Suasana di ruangan itu sejenak menjadi hening, beberapa klien saling pandang, mencoba mencerna keberatan yang baru saja Regan kemukakan. Raut wajah mereka menunjukkan kekagetan namun sekaligus pengertian. Salah satu dari mereka, seorang wanita dengan balutan blazer navy, akhirnya angkat bicara. Baik Tuan Muda, kami tidak lupa dan kami sadar bahwa kami memiliki hutang di proyek sebelumnya. Bolehkah kami meminta dana pembangunan kita bagi dua saja agar adil? Soal hutang kami akan membayar di luar proyek. Jadi perusahaan kami 50% dan perusahaan Anda 50%. Regan memberi isyarat pada Chico dan Fabian. Fabian Pup angkar bicara, kami akan pertimbangkan kembali proposal pembagian dana tersebut, Pak, Bu. Katanya, mencoba menenangkan situasi. Kami Rao Group menghargai pendapat Anda dan tentu saja kami ingin proyek ini berjalan dengan lancar dan adil bagi semua pihak, namun kami perlu mempertimbangkan semuanya, ucap Fabian. Baiklah Tuan Fabian, kami menghormati keputusan dari Rao Group. Silahkan dicek terlebih dahulu sebagian rinciannya, sisanya kami akan mengirimkannya via email, ucap sang klien semabil. Menyodorkan dokumen tersebut pada sang Tuan Muda. Regan hanya mengangguk, matanya masih tertuju pada dokumen-dokumen tersebut, menunjukkan bahwa ia tidak akan mudah mengalah dalam negosiasi ini. Dia tahu betul, keberhasilan proyek ini tidak hanya penting dan menguntungkan bagi perusahaannya, namun juga bagi reputasinya sebagai pengusaha muda yang andal. Baiklah, saya akan pertimbangkan semuanya. Saya rasa meeting cukup sampai di sini saja. Selamat siang, ucap Regan pamit undur diri. Regan meninggalkan ruang meeting dan berlalu pergi menuju ruangannya. Cek, membuang-buang waktu saja. Bisa-bisanya mereka menyuruhku membiayai proyek ini dengan dana hampir separuhnya dariku. Gerutu Regan. Ah, aku rindu istriku. Sedang apa dia sekarang? Gumamnya. Regan melirik jam tangan yang melingkar di pergelangan tangannya. Cek, hampir 3 jam aku meninggalkan istriku, dia pasti jenuh dan bosan di ruanganku. Sepertinya aku harus mengajaknya makan siang di luar, gumam Regan. Regan mempercepat langkah kakinya, melangkah cepat menembus koridor yang hening, tiap langkahnya seolah mengikuti irama denyut hatinya yang tak sabar. Setelah hampir 3 jam meninggalkan sage istri di ruangan miliknya, akhirnya ia sampai di ruang kerjanya. La membuka pintu dengan perlahan, menemukan sosok Zevana yang tengah menatap keluar dari jendela besar yang memperlihatkan pemandangan kota dari lantai atas gedung perusahaan miliknya. Zevana, dengan jilbab panjang yang rapi tergerai menutupi kepala dan sebagian tubuhnya atau auratnya, Zevana tampak larut dalam jamunan. Mungkin memikirkan proyek besar yang sedang suaminya kerjakan atau mungkin saja memikirkan sesuatu yang lebih jauh dari itu. Tanpa suara, Regan mendekat, merasakan hangatnya kehadiran istrinya yang telah lama dirindukannya. La memeluk Zevana dari belakang, lengan besarnya melingkar lembut tapi pasti, dan mencium leher Zevana yang masih terlindung oleh jilbab. Geli, protes Zevana sambil tersenyum, suara gemasnya menggema di sudut ruangan itu. Regan tersenyum lebar, merasakan betapa kecilnya jarak 3 jam bagi sebagian orang, tapi baginya, itu terasa seperti selamanya. Aku rindu kamu sayang. Rasanya seperti lama sekali tidak bertemu kamu, ucap Regan dengan suara yang penuh perasaan, seolah tiap kata terukir dari kejujuran hatinya. Gombal ih. Orang baru 2 jam doang gak ketemunya, sahut Zevana sambil tertawa kecil, menoleh untuk menatap Regan. Ada cahaya yang berbeda di matanya kali ini, cahaya yang hanya muncul
Saat mereka berdua bersama, mengisolasi diri dari dunia luar yang penuh tuntutan. Mana ada 2 jam sayang, hampir 3 jam sayangku, ujar Regan. Iya deh. Gimana meetingnya, lancar? Tanya Zevana. Ya gitu deh, menyebalkan. Bisa-bisanya mereka minta perusahaan aku yang mengeluarkan dana lebih besar daripada perusahaan mereka. Aneh, memangnya aku bank apa? Jadi aku belum deal, Mas harus aku pertimbangkan dulu, kata Regan sambil mengomeh. Dengan ekspresi yang menurut Zevana lucu. Ya wah sih jangan ngomel kayak gitu. Lucu tahu. Komentar Zevana. Gimana gak ngomel, kesel tahu sayang, ucap Regan dengan nada manja. Iuh, hahaha. Sayang lucu kalau lagi mode manja, kata Zevana. Mereka berdua tersenyum, membiarkan jarak dan waktu yang sempat memisahkan mereka hilang seketika, digantikan oleh kehangatan cinta yang selalu ada, siap membawa mereka melalui hari-hari sibuk yang kadang terasa melelahkan. Di ruangan itu, di antara dokumen-dokumen yang berserakan dan pemandangan kota dari jendela besar, cinta mereka kembali diperbaharui, sederhana namun begitu berarti. Tiba-tiba, kerucuk, suara perut Zevana keroncongan, cacing-cacing dalam perut Zevana sudah berdemo karena lapar. Wajah Zevana memerah, menahan malu karena perutnya. Sementara Regan yang masih memeluknya hanya tersenyum tipis. Sayang lapar, maafin aku ya sampai kelupaan kalau mau ngajakin kamu makan siang di luar. Ayo kita makan di luar. Ajak Regan dan Zevana pun mengangguk. Sesampainya di resto, Regan memilih ruang privat. Keduanya makan siang romantis berdua. Mereka duduk di ruang privat restoran mewah. Zevana merasa lega ketika hidangan mulai berdatangan. Perasaan malunya perlahan memudar seiring suara kerucuk dari perutnya yang mereda. Regan, dengan senyum lembutnya, mengambil tugas memotong steak yang mereka pesan. Aku benar-benar lupa waktu sayang, sampai-sampai kamu kelaparan. Maafkan aku ya, ucapnya seraya memberikan potongan pertama kepada Zevana. Zevana hanya mengangguk sambil tersenyum, mengambil garpu dan pisau dari tangan Regan. Saat ia mulai menyantap hidangan itu, rasanya seperti surga bagi perutnya yang lapar. Cahaya lilin di meja menambah suasana romantis, dan musik lembut yang mengalun membuat Zevana merasa seperti dalam sebuah film. Suapin dong sayang, pinta Regan. Manjai, ledek Zevana. Biarin aja, manjanya kan sama istri sendiri, balas Regan. Ayo buruan sayang, suapin aku, pintanya. Dengan pelan dan penuh cinta Zevana mulai menyuapi Regan. Biasanya makan di sini rasanya kayak Duma enak aja, tapi hari ini rasanya jadi enak banget, luar biasa pokoknya. Tahu gak karena apa? Tanya Regan. Kening Zevana berkerut, karena apa emangnya? Karena disuapin kamu dong sayang. Ini pertama kalinya aku disuapin sama seorang wanita dan bukan mama ataupun oma, ujar Regan. Masa sih? Kata Zevana. Lia sayang, sumpah demi Allah, ucap Regan. Aku terharu loh dengernya sayang, berarti aku wanita pertama, ucap Zevana. Regan menganggukkan kepala ya, kamu memang yang pertama dan terakhir sayangku. Love you, ungkap Regan. Love you too, balas Zevana. Keduanya menikmati makan siang romantis sambil sesekaki saling suap dan saling bercerita. Namun, tanpa mereka ketahui, dari sudut gelap ruangan, seseorang dengan kamera ponsel mengarahkan lensa ke arah mereka. Flash kamera menyala sebentar, namun cukup untuk menangkap momen intim antara Zevana dan Regan. Orang itu, dengan cepat menyimpan ponselnya dan melangkah keluar dari restoran, meninggalkan dua sejoli itu terus menikmati kebersamaan tanpa menyadari bahwa privasi mereka telah terganggu. Sementara itu, orang yang baru saja memotret dan merekam Regan dan Zevana, ia menghubungi bosnya setelah mengirimkan foto dan video tersebut. Halo Nyonya,
Saya sudah mengirimkan foto dan videonya. Ucapnya saat panggilan terhubung. Oke, sahut seseorang di balik telepon dan panggilan pun berakhir. Sedangkan di kediaman Geo, Jelita tampak tidak sabar melihat foto dan video yang baru saja dikirim oleh salah satu pengawalnya yang ia perintahkan untuk memata-matai Regan. Begitu membuka pesan, mata Jelita berbinar melihat adegan romantis antara Regan dan Zevana dari video. Romantisnya mereka. Ternyata anakku. Romantis juga ya, gemes deh, gua mamnya. Yes, aku beneran bakalan punya mantu. Aku bisa lihat Regan benar-benar mencintai Zevana. Gitu aja, pas di Singapura gak ngaku kalau suka Zevana, dasar sih. Paling gengsi, gumam Jelita. Mama harus tahu nih soal ini, pasti mama senang sebentar lagi punya cucu mantu, lanjutnya yang. Kemudian segera mencari keberadaan Oma Disa. Malam hari, usai sholat Isya, Regan dan Zevana bersiap dan langsung masuk mobil, akan ke sebuah resto milik keluarga Regan. Di perjalanan, Zevana tampak cemas. Sayang yakin mau kasih tahu soal pernikahan kita? Tanya Zevana. Sangat yakin sayangku, aku sudah tidak tahan lagi untuk memberitahu mama, papa dan oma, soal pernikahan kita, jawab Regan. Tapi sayang, sela Zevana. Tidak ada tapi-tapian sayang, aku ingin memberitahu ke keluargaku, dan setelah kelulusanmu aku akan memberitahu dunia, ucap Regan dengan yakin. Mobil bergerak melintasi jalanan yang mulai lengang, lampu jalanan menerangi wajah Zevana yang tampak gelisah. Aku takut mereka tidak merestui kita sayang, ucap Zevana dengan suara gemetar, tangannya memegang erat tangan Regan yang sedang mengemudi. Regan menoleh sejenak, memberikan senyuman yang menenangkan. Percayalah padaku, mereka akan menyukai kamu sebagaimana aku menyayangimu sayang. Kamu kan sudah bertemu dengan mereka. Jawabnya penuh keyakinan. Sesampainya di resto keluarga Regan, mereka disambut dengan hangat oleh mama, papa, dan oma Regan yang sudah menunggu di meja makan. Suasana tampak akrab namun Zevana masih merasa canggung dan gugup. Mama harap, kamu mengajak kami makan malam kali ini ada hal yang spesial yang akan kamu sampaikan. Regan, ucap Jelita. Regan tersenyum tipis, sementara Geo ia sudah bisa menebak bahwa Regan akan memberitahu tentang keseriusan Regan pasca Zevana. Geo pun berkata, lebih baik kita makan dulu keburu makanannya dingin, baru setelah itu kita lanjutkan ke obrolan serius, ucap Geo. Dan mereka pun mengangguk. Setelah makan malam, Regan mengambil napas dalam-dalam dan berkata, Mama, Papa, Oma, aku dan Zevana memiliki sesuatu yang penting untuk dibagikan. Semua mata tertuju pada mereka, Zevana merasa jantungnya berdegup kencang. Biar mama tebak, pasti kamu mau melamar Zevana kan? Zevana sudah selesai ujian, tebak Jelita. Regan menggelengkan kepalanya, bukan itu ma, tapi lebih dari itu. Ada hak yang sebenarnya kami sembunyikan dari mama, papa, oma dan semua orang. Ujar Regan. Kening Geo, Jelita dan Oma Disa berkerut, mereka semua bingung mencerca perkataan Regan. Sementara itu, Regan dengan tegas dan penuh cinta, Regan menggenggam tangan Zevana dan melanjutkan, sebelumnya maafkan aku karena tidak memberitahu mama, papa dan juga oma. Sebenarnya kami sudah menikah secara diam-diam beberapa bulan yang lalu. Awal pernikahan kami memang karena ketidaksengajaan, kesalahpahaman karena sebuah insiden, tapi kami bersumpah kami tidak melakukan zina. Dan sebenarnya saat aku membawa Zevana ke rumah sakit di Singapura, kami baru saja menikah. Awal pernikahan kami tidak saling suka, bahkan kami tidur beda kamar. Namun lama-kelamaan rasa cinta tumbuh begitu saja. Zevana berhasil membuat aku yang tidak percaya cinta pada akhirnya percaya akan cinta, dan sekarang kami saling mencintai satu sama lain. Kami ingin hidup bersama, ungkap Regan. Mama, papa, dan oma boleh marah, tapi tolong jangan marah ke Zevana,
karena ini semua kesalahan Regan. Regan mencium Zevana di awal pertemuan, hingga akhirnya Regan dan Zevana dinikahkan. Tolong, terima Zevana menjadi bagian dari keluarga kita Ma, Pa, Oma. Regan mencintai Zevana, tolong restui kami Ma, Pa, Oma, lanjut Regan dengan tulus, sambil menggenggam tangan Zevana. Sementara Zevana menunduk takut. Mama Regan, Jelita tampak terkejut, sedangkan Papa Regan, Geo dan Oma Disa hanya terdiam, mencerna kabar yang baru saja mereka dengar. Zevana menatap ke bawah, merasa takut akan reaksi selanjutnya. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang tidak pernah Zevana bayangkan. Tenanglah sayang, aku yakin mereka akan menerimamu, bisik Regan sambil menggenggam tangan Zevana, memberikan rasa nyaman pada Zevana. Oma Disa bangkit dari kursinya, berjalan mendekat, dan memeluk Zevana dengan erat. Selamat datang di keluarga Orzala, Zevana sayang, ucapnya lembut. Mama dan Papa Regan pun tersenyum dan mengikuti Oma memeluk Zevana satu persatu. Regan merasa lega dan bahagia, menatap Zevana dengan penuh kasih. Mereka berdua merasakan kehangatan dan penerimaan dari keluarga, menghapus segala kecemasan yang sempat menghantui mereka di perjalanan. Usia berpelukan, suasana di ruang privat resto tiba-tiba menjadi tegang dan penuh emosi dari Jelita dan Oma Disa, dengan raut muka yang berubah-ubah antara marah dan kecewa, berdiri mengelilingi Regan yang tampak tertekan. Mereka berdua secara bergantian menjewer telinga kanan dan kiri Regan. Regan yang merasa kesakitan pun meringis, "Au, sakit Oma, Mama," rintih Regan, mengusap telinganya yang merah. "Dasar anak nakal, bisa-bisanya saat kamu menikahi Zevana tidak memberitahu Mama, Papa, dan Oma, padahal Mama, Papa dan Oma menunggu momen itu dan kamu malah merahasiakannya dari kami semua. Bagaimana mungkin Mama melewatkan momen akad nikah anak tunggal Mama, kamu memang anak yang nakal." Regan, omel Jelita dengan nada tinggi, matanya memancarkan kekecewaan mendalam. Regan menundukkan kepala, rasa bersalah memenuhi hatinya. "Maaf, Ma, Oma. Keadaannya mendesak waktu itu. Malam itu Oma kritis dan aku tidak punya pilihan lain apalagi untuk mencoba menunda pernikahan dengan Zevana," ucapnya dengan suara yang bergetar, mencoba menjelaskan situasi yang terjadi saat itu. "Untung saja yang kamu nikahi Zevana, jadi Mama menerima dengan senang hati. Tapi kalau bukan Zevana, Mama usir kamu," lanjut Jelita, suaranya sedikit menurun tapi masih terdengar tegas. Oma Disa, yang sejak tadi hanya mendengarkan, akhirnya buka suara dengan nada yang lebih lembut, "Regan, kamu tahu betapa pentingnya keluarga ini bagi kita semua. Meski keadaan darurat, seharusnya kamu memberitahu kami. Meskipun Oma saat itu kritis, kamu bisakan menelepon Mama dan Papamu. Tapi ya sudah tidak apa-apa, tidak usah dibahas lagi, Oma bahagia kamu." Akhirnya, Regan mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Aku tahu Oma. Aku benar-benar minta maaf. Aku janji, kedepannya aku akan lebih memperhatikan perasaan kalian dan akan terbuka apapun yang terjadi padaku. Terutama pada istriku," ucap Regan. Ketegangan mulai mereda seiring dengan penyesalan yang tulus dari Regan. Jelita dan Oma Disa saling pandang, dan perlahan-lahan, kedua wanita itu menghela napas lega, memahami keadaan yang dihadapi oleh Regan. Meskipun masih ada rasa kecewa, mereka berdua memeluk Regan, memberikan dukungan. "Sebagai keluarga, terima kasih juga Oma, Mama dan Papa sudah mau menerima Zevana," ucap Regan. "Tentu saja kami menerima Zevana, orang tua mana yang tidak mau menerima Zevana sebagai menantu dan sebagai bagian dari keluarganya, semua juga ingin. Apa kamu lupa bagaimana om kamu Roman menginginkan Zevana sebagai menantunya?" ujar Geo. "Bukannya itu hanya bercandaan ya Pak?" ujar Zevana yang sejak tadi diam akhirnya bicara. Geo tertawa kecil, "Itu tidak bercanda Zevana,
dia berkata jujur, menginginkanmu menjadi menantunya. Bahkan dia memintamu memanggilnya dengan panggilan papi kan. Tapi pada kenyataannya papa yang menang, papalah yang mendapatkan kamu. Sebagai menantu papa hahaha, tawa Geo. Papa selalu menang dalam hal apapun, timpal. Jelita. Hahaha gak gitu ma, semua karena Allah, ucap Geo. Kita harus buat pesta resepsi yang megah, usul Oma Disa. Setuju, timpal Mama Jelita dan Papa Geo. Kita perlu bertemu dengan kedua orang tua Zevana terlebih dahulu, kita harus bersilaturahmi. Agar hubungan dengan Besan baik dan dekat, karena sekarang kita datu keluarga, ucap Geo. Mama setuju. Mama juga pengen banget ketemu kedua orang tua Zevana. Mama mau mengucapkan terima kasih sama Ibu Zevana, karena sudah melahirkan gadis cantik sepertimu dan juga mengucapkan terima kasih pada ayah Zevana karena sudah mendidik Zevana menjadi gadis yang soleha dan sopan santun ini, ucap Mama Jelita. Bolehkah kami menemui kedua orang tua kamu? Zevana sayang, tanya Mama Jelita. Zevana menganggukkan kepalanya, tentu saja. Boleh ma, jawab Zevana. Bagaimana kalau besok kita ke rumah Zevana, dan kamu Regan, juga papa, tolong kosongkan jadwal, kita silaturahmi dulu, ini penting. Kalau ada meeting suruh sekretaris kalian yang handle, ucap Mama Jelita. Siap ma, papa atur nanti, sahut Papa Geo. Lia ma, amanlah itu, sahut Rega. Oh ya soal resepsi tadi gimana? Jadi kita mau gelar resepsi Regan dan Zevana di mana? Mau di sini? Atau mau di luar negeri? Tanya Papa Geo. Di sini dong pa, masa di luar negeri? Kalau honeymoonnya baru boleh tuh ke luar negeri, ujar Mama Jelita. Benar kata Jelita, pesta resepsi diadakan di sini saja. Di hotel kita saja, kita kan punya hotel besar. Nanti kita tutup hotel kita selama 2 hari untuk resepsi Regan dan Zevana, bagaimana menurut kalian? Usul Oma Disa. Aku sih setuju ma, sahut Mama Jelita. Papa juga setuju sih, tapi kan yang mau resepsi Regan sama Zevana. Nah, apakah kalian setuju jika resepsi diadakan di salah satu hotel kita? Tanya Papa Geo sambil menatap Regan dan Zevana. Aku sih tergantung istriku pa, kalau istriku setuju. Aku juga setuju, sahut Regan. Gimana sayang, kamu setuju gak kalau resepsi kita diadakan di salah satu hotel keluarga kita? Kalau kamu gak setuju kita bisa cari tempat lain, ucap Regan. Aku setuju kok sayang, aku ikut dan nurut aja. Tapi Zevana minta resepsinya diadakan setelah Zevana terima kelulusan. Zevana takut nanti jadi bahan gosip, ucap Zevana. Itu pasti sayang, semua akan diatur setelah kamu kelulusan. Dan sesuai rencana kita kemarin, sepertinya kita harus buru-buru cari pondok pesantren buat kita mondok. Aku benar-benar ingin belajar agama. Dan lebih cepat lebih baik, ucap Regan. Papa Geo, Mama Jelita dan Oma Disa tampak terkejut mendengar perkataan Regan. Maksudnya, bagaimana Regan? Pesantren, mondok, gimana? Maksudnya? Tanya Oma Disa bingung. Regan dan Zevana berencana akan mondok di sebuah pesantren. Kami akan menjadi santri dan santriwati untuk sementara waktu Oma. Regan malu Oma. Regan gak bisa imamin Zevana saat sholat karena bacaan Regan kurang baik. Bahkan surah pendek pun hanya itu-itu saja yang Regan hafal. Regan ingin belajar banyak tentang agama, agar Regan dan Zevana seimbang, karena Zevana pandai agama Oma. Apalagi abinya Zevana seorang ustadz, masa menantu ustadz gak bisa ngapa-ngapain buta akan agama, kan Regan malu juga Oma. Pokoknya Regan pengen jadi imam yang soleh untuk istri Regan yang soleha ini, jelas. Regan. Oma Disa tampak berkaca-kaca mendengar penjelasan Regan. Masya Allah, ternyata hidayah datangnya bisa dari mana saja, salah satunya dari Zevana. Terima kasih ya sayang, kamu sudah menuntun Regan kembali ke jalan yang benar, ucap Oma Disa. Sambil menggenggam tangan Zevana.
Kita sama-sama belajar Oma, ucap Zevana. Kamu memang istri soleha Zevana, Regan. Beruntung memiliki istri sepertimu, ucap Mama Velita. Terharu. Zevana juga beruntung punya suami yang pengertian kayak Kak Regan, ya meskipun terkadang menyebalkan, suka marah dan wajahnya sangat menyeramkan, ucap Zevana diakhiri dengan tertawa kecil di ujung kalimat. Yang awalnya Mama Jelita terharu, kini berubah menjadi tertawa. Hahaha, tahu tuh Regan, Mama juga heran sayang. Entah kenapa dia mukanya begitu terlalu dingin dan menyeramkan seperti singa kelaparan apalagi kalau lagi marah. Coba sesekali tuh tersenyum. Ramah, kan jadi makin tampan, tambah Mama Jelita. Senyumku mahal Ma, hanya istriku dan orang tertentu saja yang boleh melihatnya, timpal Regan. Iya deh, iya, yang udah punya istri. Bucin banget deh kamu Regan, haha, tawa Mama Jelita. Bucin sama istri sendiri gak papa dong Ma, kayak Mama sama Papa gak bucin aja, balas Regan. Tahu tuh Mama masa gak nyadar sih, Mama juga bucin tahu sama Papa, kata Papa Geo. Ya enak aja, Mama gak bucin ya, yang bucin itu Papa, ujar Mama Jelita. Begitulah wanita Regan, tidak mau mengakui kalau bucin juga, ucap Papa Geo sambil menyindir Mama Jelita. Apaan sih Pak? Mama Jelita mengerucutkan birnya kesal. Zevana sayang, nanti pulang ke rumah ya. Biar kita gak jauhan lagi, ucap Mama Jelita. Zevana terserah Kak Regan aja Ma, balas Zevana. Regan, pokoknya malam ini juga kamu dan Zevana pulang ke rumah. Mama gak mau dengar alasan apapun dari kamu, Mama hanya mau kalian pindah ke rumah, ucap Mama Jelita dengan penuh penekanan. Regan menghela napas, baiklah Ibu Singa, ucap Regan. Mama Jelita melotot saat mendengar Regan memanggilnya, Ibu Singa. Apa katamu tadi Regan, Ibu Singa? Kamu memang anak yang nakal ya, dasar menyebalkan sama-sama seperti papamu. Omel Mama Jelita. Loh kok Papa dibawa-bawa sih Ma, perasaan Papa diem aja deh, kata Papa Geo heran. Sementara itu Regan tampak menahan tawa, lalu ia menanggapi perkataan sang ibu. Kan tadi Mama bilang katanya aku seperti singa kelaparan. Nah Mama kan mamanya aku, jadi bener dong kalau aku panggil Ibu Singa. Orang aku anak singa kok, ucap Regan dengan santainya. Dasar anak kurang ajar, bisa-bisanya ngomongin Mama kayak gitu. Kalau kamu sih memang seperti singa kelaparan, kalau Mama mah seperti Ibu Peri, ujar Mama Jelita. Cih, Ibu Peri katanya, Ibu Peri kok suka ngomel, timpal Papa Geo. Papa. Mama Jelita melotot ke arah Papa Geo. Lalu ia mencubit lengan Papa Geo. Au, sakit Ma. Ampun, ucap Papa Geo sambil meringis kesakitan. Usai makan malam mereka semua pun memutuskan untuk pulang ke kediaman orang tua Regan. Begitu sampai rumah, Mama Jelita dan Oma Disa langsung menarik tangan Zevana dengan lembut dan membawa ia masuk ke dalam rumah. Ayo sayang, kita masuk. Malam ini tidur sama Mama dan Oma ya, ucap Mama Jelita. Mendengar itu, Regan menyipitkan matanya, lalu berkata, gak bisa gitu dong Ma, Zevana kan istri Regan, kenapa malah tidur bareng Mama dan Oma sih? Udahlah Mama tidur sama Papa aja dan Oma tidur sendiri seperti biasanya, protes Regan tidak terima jika sang istri tidur bersama sang Mama dan Oma. Ya ampun Regan, sekali aja bolehin Oma tidur bareng Zevana, Oma kan belum pernah merasakan tidur bareng cucu perempuan. Ayolah Regan, boleh ya, pinta Oma Disa memohon. Tubuh Regan terasa sedikit kaku saat mendengar permohonan Oma Disa. Meski di dalam hati kecilnya, ia ingin menghabiskan malam bersama istri tercintanya, namun melihat sorot mata Oma yang memancarkan kerinduan, ia tidak dapat berkata tidak. Zevana memberi isyarat lewat matanya, lalu berbisik, boleh ya sayang, kan cuma malam ini aja,
aku. Tidur sama Oma dan Mama. Besok dan seterusnya tidur sama sayang lagi, ucap Zevana. Cek, baru juga kemarin malam kita tidur seranjang, masa malam ini aku tidur sendiri lagi sih sayang? Aku kan pengen tidur sambil peluk kamu, terus sambil elus kepalanya sama kamu, ucap Regan. Zevana tertawa kecil, biasanya juga kan kita tidurnya sendiri-sendiri sayang, kata Zevana. Kan beda sayangku, jangan disamain dong dulu. Dan sekarang, ucap Regan. Ya udah iya beda. Udah ya, boleh ya aku tidur bareng Mama dan Oma, nanti aku kiss deh, rayu Zevana. Bener ya sayang, awas kalau bohong, ucap Regan. Dan Zevana pun mengangguk. Regan, ya ampun kamu bener-bener bucin ya, linjam istri kamu semalam aja gak boleh, kamu gak isian apa sama Oma, Oma udah mendambakan. Men ini sejak lama loh, ucap Mama jelita. Regan menghela napas, baiklah, tapi hanya satu malam saja ya, awas aja kalau malam besok Zevana dipaksa tidur bareng Mama dan Oma, Regan bakalan bawa Zevana pulang ke apartemen lagi loh, ucap Regan dengan nada setuju namun tetap berat. Oma Disa, dengan wajah yang berseri-seri, mengangguk cepat. Tentu, Regan. Terima kasih, cucu Oma yang paling tampan. Oma janji hanya satu malam ini saja kok, besok kamu bisa sepuasnya bersama Zevana, sahutnya, tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Dia sudah lama mendambakan kesempatan untuk lebih dekat dengan Zevana sang cucu menantu perempuannya, yang baru saja menjadi bagian dari keluarganya. Mama jelita, yang selalu tahu bagaimana caranya mencairkan suasana, segera menyelingi dengan candaan ringan. Jangan galau ya Regan, malam ini tidurnya peluk guling dulu, istri kamu kita pinjam dulu. Bye. Bye. Godanya sambil tersenyum nakal. Regan hanya bisa memutar bola mata dengan malas. Gagal deh berduaan sama istri, peluk istri dan parahnya gagal unboxing istri aku, gumamnya dalam hati. Namun, melihat kebahagiaan yang terpancar dari wajah Oma Disa dan Zevana yang juga tampak antusias, membuatnya merasa bahwa keputusannya sudah tepat. Meskipun hanya untuk semalam, kebahagiaan keluarga tetaplah yang utama. Papa Geo menepuk pundak Regan, yang sabar ya, LDR semalam kita sama istri, ucap Papa Geo sambil tertawa kecil. Cek, Papa mah udah nikah lama, udah puas meluk Mama di kamar, lah aku baru nikah, tidur bareng satu ranjang pun baru sekali, kemarin malam. Dan sekarang malah istriku dikuasai Mama dan Oma, nasib. Nasib, keluh Regan. Papa Geo terkejut, jadi kalian baru tidur seranjang, terus selama ini kalian misah gitu tidurnya gak satu ranjang? Tanya Papa Geo. Regan mengangguk, ya iyalah Pak, gak cuma gak satu ranjang tapi gak satu kamar alias misah. Kan Zevana masih sekolah Pak, takut hilaf aku. Jadi baru kemarin itu malam pertama kami sekamar dan malam kemarin juga baru pertama kalinya kami bisa tidur bersama. Regan melanjutkan dengan raut wajah yang sedikit kesal, dan sekarang bisa-bisanya Mama dan Oma langsung merebut istriku dan mengajaknya tidur bersama mereka, keluh Regan. Papa Geo menarik napas panjang, sabar, nak. Itu juga tanda mereka sayang sama Zevana. Mungkin mereka ingin memberinya waktu untuk bersantai sejenak. Regan menghela napas, mencoba mencerna kata-kata ayahnya. Lia sih Pak, tapi rasanya kok ya. Aku ini suaminya. Tapi malah jadi nomor sekian. Ujarnya sambil menggaruk kepala yang tidak gatal. Papa Geo menepuk bahu Regan lagi, kali ini dengan senyum mengerti. Wajar, nak. Di awal pernikahan memang begitu. Nanti lama-lama juga Mama dan Oma akan memberi kalian lebih banyak ruang. Kamu harus sabar dan tunjukkan bahwa kamu bisa jadi suami yang baik. Kamu juga harus memaklumi Mama dan Oma kamu. Maklum selama ini mereka mengidamkan anak perempuan tapi tidak terwujud dan kamu membawa Zevana istrimu mereka langsung jatuh cinta, ucap Papa Geo.
Regan mengangguk, merasa sedikit lebih baik. Makasih, Pak. Aku tahu Mama dan Oma sayang banget sama Zevana dan mereka ingin yang terbaik buat Zevana. Tapi, kadang aku juga ingin menjadi bagian dari yang terbaik, itu untuk Zevana. Papa Geo tersenyum lebar, dan kamu akan menjadi yang terbaik, nak. Zevana istrimu sudah menuntunmu sejauh ini. Sekarang sabar dulu semalam gak perlu istri hehe, dan tunjukkan cinta kamu pada Zevana. Itu yang terpenting. Regan tersenyum, merasa bersemangat. Siap, Pak. Ujarnya, kini dengan tekad baru untuk menjalani hari-harinya sebagai suami yang sabar dan penyayang bagi Zevana. Sementara itu di kamar yang nyaman dan penuh kehangatan, Oma Disa, Mama Jelita, dan Zevana tengah asyik berbincang. Cahaya lampu kamar menambah kesan intim dan hangat di antara mereka. Tawa mereka terdengar berderai saat Mama Jelita dengan rasa penasaran bertanya pada Zevana tentang awal mula pernikahannya dengan Regan. Jadi gimana cerita lengkapnya Regan nikah sama kamu, sayang? Tanya Mama Jelita dengan mata berbinar ingin tahu. Zevana mengatur napas sejenak, mengumpulkan kenangan dan kata-kata. Sebelum mulai menceritakan kisahnya, ia menceritakan dari awal sampai pada bagian awalnya. Zevana pikir Kak Regan bakal nolak, soalnya Zevana masih sekolah waktu itu. Tapi ternyata, ujar Zevana, matanya berkilau penuh emosi, Kak Regan malah langsung siap nikahin Zevana. Oma Disa dan Mama Jelita tertawa mendengarnya. Haha, dasar Regan modus. Pinter banget cari istri, main langsung nikahin aja, komentar Mama Jelita sambil menepuk-nepuk punggung Zevana dengan sayang. Meski awal pertemuan mereka diselimuti insiden yang kurang mengenakan, cerita itu kini hanya menjadi bumbu dalam kisah cinta mereka yang lebih besar. Zevana melanjutkan ceritanya dengan lebih detail, menggambarkan bagaimana Regan dengan penuh keberanian mengubah keadaan yang tadinya canggung menjadi momen yang romantis dan berarti bagi keduanya. Di tengah gelak tawa dan kehangatan keluarga, Zevana merasa beruntung bisa menjadi bagian dari keluarga ini, di mana cinta dan dukungan selalu menjadi hal yang tak terpisahkan dalam setiap lapisan kisah mereka. Setelah cukup larut malam, mereka pun memutuskan untuk tidur. Regan menatap langit-langit kamar dengan mata yang tak kunjung terpejam. Gelisah, ia berguling ke kiri dan ke kanan, namun rasa kantuk tak juga muncul. Duh, ini kenapa mataku gak ngantuk-ngantuk sih? Ah, padahal udah pakai guling kanan kiri loh, gumamnya. Ah, ini gila, aku gak bisa tidur hanya karena tidak memeluk istriku. Aku harus menemui Zevana, gumamnya dalam hati. Lah merasa hanya dengan pelukan dan kehangatan dari Zevana, barulah ia bisa terlelap. Dengan langkah hati-hati, Regan meninggalkan kamar dan berjalan menyusuri koridor yang remang-remang menuju kamar Oma. Menggunakan kunci cadangan yang selalu ia simpan, ia membuka pintu dan memasuki ruangan dengan perlahan agar tidak membangunkan siapapun. Di dalam, cahaya lampu malam yang redup menyinari wajah Zevana yang tengah terlelap di samping Oma Disa dan Mama Jelita. Regan berjalan mendekat dan duduk perlahan di tepi ranjang. Dengan lembut, ia menggoyangkan bahu Zevana, membangunkannya dari tidur. Sayang, bangun, bisik Regan. Namun Zevana tak bangun. Regan mencoba menyentuh hidung Zevana dan hidungnya, bahkan ia mengecup bibir Zevana dan M3 iPhone 4-nya. Zevana yang terkejut pun membuka matanya perlahan, tampak bingung melihat suaminya di sisi ranjang. Sayang, ngapain di sini? Tanyanya dengan suara serak. Aku gak bisa tidur, sayang. Aku kangen kamu, pengen tidur di peluk kamu, bisik Regan dengan suara yang memohon. Matanya memancarkan kelelahan, namun juga kasih sayang yang mendalam. Zevana mengusap matanya, kemudian mengangguk paham. Lah menggeser posisinya, memberi ruang di sampingnya. Yuk, ke kamar sayang lagi, tidur di kamar sayang, nanti aku peluk, begitu sayang tidur.
Nanti aku balik ke sini lagi, bisiknya lembut. Regan tersenyum, lega. Ayok sayang, turunnya pelan-pelan nanti kedengaran dua singa betina bahaya. Ucap Regan berbisik. Mendengar itu Zevana mati-matian harus menahan tawanya. Keduanya berjalan mengendap-endap menuju pintu keluar dan menutup pintu kamar Oma Disa. Dengan pelan-pelan dan setelahnya mereka melangkah menuju kamar Regan. Sesampainya di kamar Regan, Regan langsung menggendong Zevana ala bridal style hingga membuat Zevana terperanjat kaget. Untung saja Zevana tidak berteriak. Sayang, untung aku gak teriak. Kalau aku teriak gimana coba, nanti ganggu yang lagi pada tidur. Omel Zevana. Teriak aja yang kencang sayangku, gak akan ada yang bisa dengan karena kamarku kedap suara, ucap Regan sambil menempelkan hidungnya tepat di hidung Zevana. Kemudian Regan merebahkan Zevana di atas ranjang dan setelahnya, ia ikut merebahkan diri di samping Zevana yang langsung memeluknya erat. Sayang elusin kepala aku, pinta Regan manja. Zevana tersenyum, lalu mulai mengelus kepala Regan dengan lembut. Regan semakin memeluk erat tubuh Zevana. Kehangatan dari pelukan Zevana perlahan mengusir segala kegelisahan yang ada, dan tak lama kemudian, di bawah sinar rembulan yang merembes masuk melalui jendela, Regan akhirnya terlelap dalam dekapan hangat sang istri. Setelah Regan tertidur pulas, Zevana pelan-pelan melepas pelukan sang suami. La mengecup dahi Regan. Selamat tidur suami tampanku, love you, ucap Zevana pelan. Setelah itu Zevana keluar dari kamar Regan dan kembali menuju kamar Oma Disa. Begitu masuk kamar Oma Disa, Zevana bernapas lega. Untung aja Kak Regan tidurnya cepat, kalau gak kan repot, gumam Zevana. Zevana pun kembali naik ke atas ranjang dan tertidur lelap. Keesokan harinya saat azan subuh Zevana dan yang lain terbangun dari tidur. Oma, Mama, Zevana bangunin Kak Regan dulu ya, pamit Zevana pada sang mertua dan Oma untuk membangunkan suaminya. Zevana masuk ke kamar Regan, sayang bangun. Sholat subuh dulu yuk, ucap Zevana lembut. Regan pun terbangun, ia menarik Zevana ke dalam pelukannya. Kenapa semalam malah ninggalin aku balik ke kamar Oma? Aku kan pengen dipeluk kamu. Sampai pagi, kata Regan manja. Zevana tertawa kecil, nanti dimarah Oma loh. Zevana dengan lembut mengusap punggung Regan, tersenyum menghadapi tingkah manja suaminya itu. Nanti kita bisa pelukan kapan saja, tapi sholat subuh tidak bisa ditunda, sayang, ucapnya sambil menarik tangan Regan untuk bangkit dari tempat tidur. Suasana di kamar itu terasa hangat, diisi dengan kelembutan pagi yang masih membawa sisa-sisa mimpi malam. Regan mengangguk, meski masih dengan mata yang setengah tertutup. Dia perlahan bangkit, mengikuti Zevana ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Keduanya lalu berjalan bersama menuju ruang sholat di rumah itu, di mana Papa Geo, Oma dan Mama sudah menunggu dengan sajadah yang telah terbentang. Setelah mereka menyelesaikan sholatnya, Oma, Papa Geo dan Mama Jelita kembali ke kamar masing-masing. Sementara Regan dan Zevana masih di sana, mereka berdua duduk di tepi sajadah, mengadakan doa bersama dan, setelahnya Zevana mencium tangan Regan, Regan pun mengecup dahi Zevana dengan penuh cinta. Regan menggenggam tangan Zevana, matanya menatap dalam ke arah istrinya itu. Terima kasih ya sayang, sudah bangunin aku, terima kasih juga sudah sabar menghadapi aku dan terima kasih sudah menerima aku apa adanya. Kamu memang istri yang sempurna dan selalu jadi yang terbaik untukku, ucap Regan dengan suara yang rendah namun penuh kehangatan. Zevana hanya tersenyum, membalas tatapan Regan dengan penuh kasih. Setelahnya mereka kembali ke kamar. Di kamar, Zevana duduk di kursi sambil melirik ke arah jendela, menyaksikan cahaya fajar yang mulai menembus celah-celah langit. Ada ketenangan yang mendalam yang ia rasakan setiap kali selesai melakukan ibadah di awal hari, sebuah perasaan yang semakin menyatu dalam dirinya sejak menikah dengan Regan. Sayang, panggil Regan.
Zevana menoleh ke arah Regan. "Apa sayang?" jawab Zevana. "Love you sayang," ucap Regan. "Love you too sayang," balas Zevana. "Mau sarapan sama apa nih? Biar aku masakin," kata Zevana. "Hari ini kamu gak usah masak sayang, biarkan para pelayan yang masak. Aku pengen berduaan dulu sama kamu sebelum dua singa betina merebut kamu." "Dari aku," ucap Regan. Zevana menyentil dahi Regan. "Gak boleh ngomong kayak gitu sayang, masa mama sama oma dibilang singa, gak sopan ih," omel Zevana, sambil beranjak dari kursinya. "Hehe maaf sayang," cicitnya. Regan mendekati Zevana dan memeluknya, lalu berbisik, "Mana kiss yang semalam sayang janjikan? Katanya mau kiss aku." "Aduh kenapa masih ingat sih, kirain udah lupa," batin Zevana dalam hatinya. "Jangan berpikiran aku melupakan janjimu untuk menciumku sayang, aku tidak akan lupa soal itu. Ayo cepat cium aku, tapi aku gak mau cium pipi," kata Regan. Kening Zevana berkerut. "Terus ciumnya di mana dong?" tanya Zevana bingung. "Di sini sayang," Regan menunjuk bibirnya, sambil memejamkan matanya. Dengan ragu namun Zevana harus memberanikan diri. Dengan gerak cepat Zevana mencium bibir Regan. Regan pun tersenyum puas menikmati morning kiss. Setelah selesai, mereka berdua pun mandi bersama, dan bersiap untuk memulai hari bersama, sebuah rutinitas yang telah mereka jalin sebagai pasangan suami istri. Kebersamaan di pagi hari itu, sederhana namun penuh makna, menjadi salah satu momen yang selalu mereka nantikan setiap harinya.